Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Afia dengan NIM 2121050030016 dari kelas Akuntansi Syariah 2. Di sini saya akan sedikit mereview terkait video yang di-share oleh Bapak dosen Abdul Wadud Nafis selaku pengampu mata kuliah Peradaban Islam dan Islam Nusantara. Di sana dijelaskan bagaimana sih pentingnya peradaban Islam dan Islam Nusantara sebagai ilmu dari sejarah Nabi hingga sekarang. Sebelum kita beranjak kepada peradaban Islam sebagai ilmu, pertama kita harus mengetahui pentingnya peradaban Islam itu sendiri. Kita hidup di zaman sekarang ini tentunya sangat berbeda dengan mereka yang hidup di zaman Nabi. Nah, maka yang dinamakan peradaban Islam itu adalah bagaimana kebudayaan atau unsur-unsur yang ada sejak masa Nabi, yang ada sejak masa Khulafaur Rasyidin, masa Bani Umayyah, masa Bani Abbasiyah, masa Bani Utsmaniyah, bahkan sampai sekarang itu memiliki perkembangan yang bisa kita kaji dan bisa kita jadikan bahan refleksi untuk kedepannya. Baik, kita langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian secara umum. Maka di situ kita harus bisa memetakan beberapa etimologi. Yang pertama yaitu berupa peradaban. Karena di sini yang dibahas oleh Bapak dosen Abdul Wadud Nafis adalah peradaban Islam sebagai ilmu pengetahuan, maka kita spesifikkan bagaimana sih peradaban Islam ini memiliki urgensitas dalam ilmu pengetahuan dari sejarah-sejarah yang sudah berjalan dari dulu hingga sekarang. Baik, yang pertama kita bahas adalah peradaban. Karena sebelumnya sudah kita bahas bagaimana peradaban itu secara totalitas, artinya kajian-kajian peradaban yang bisa kita kaji tidak hanya peradaban yang sekarang, tetapi kebudayaan, unsur-unsur, tradisi, itu juga peradaban seperti itu. Yang kedua yaitu ilmu pengetahuan, yang berarti suatu konseptual yang memiliki kausalitas antara yang satu dengan yang lain, yang bersifat informatif dan diperoleh dari suatu pengalaman. Yang mana dalam pengetahuan ini ada tatanan-tatanan atau ada strata yang mana antara satu dengan yang lain itu memiliki keterkaitan. Sifatnya itu informatif, artinya memberikan informasi atau memberikan pengetahuan kepada pendengarnya. Dari mana itu diperoleh? Yaitu dari pengalaman, seperti itu. Sama halnya dengan peradaban ini. Peradaban ini disebut dengan ilmu. Mengapa? Karena dalam kebudayaan ini memiliki strata atau memiliki tatanan-tatanan yang antara yang satu dengan yang lain itu memiliki kesinambungan. Selanjutnya mengenai kriteria ilmu pengetahuan. Yang pertama itu harus ada objek yang dikaji. Yang kedua, metode. Menurut saya, ketika kita mau memecahkan suatu masalah, kita sudah tahu apa yang harus kita kaji dan apa yang harus kita jadikan objek. Metode ini merupakan acuan bagaimana kita mencari tolak ukur untuk permasalahan yang akan kita pecahkan. Yang ketiga yaitu sistematis. Sistematis yang dimaksud adalah runtut, tidak rancu antara yang satu dengan yang lain. Seperti contoh, kita tidak bisa mengurutkan terlebih dahulu dari Bani Umayyah karena itu melangkahi dari zaman Nabi, seperti itu. Jadi kita harus memerhatikan betul keruntutan dari apa yang kita kaji. Yang keempat yaitu rasional, harus masuk akal, harus bisa dicerna oleh logika. Istilahnya ketika kita memberikan pandangan, ketika kita memberikan pengetahuan kepada orang lain dan itu di luar nalar manusia, maka itu tidak akan bisa diterima oleh mereka. Selanjutnya yaitu kebenaran objektif. Maksudnya di sini yaitu kebenaran yang bisa diuji. Terakhir yaitu tujuan, di mana tujuan ini sepak terjangnya adalah bagaimana mengembangkan ilmu pengetahuan itu bisa berkembang, bahkan bisa lebih baik lagi ke depannya. Selanjutnya saya akan membahas tentang manfaat dari ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu manfaat edukatif.
Edukatif di sini maksudnya kita sebagai edukator, sebagai orang yang bisa memberikan ilmu pengetahuan, kita harus bisa memberikan didikan kepada para pengguna kita sehingga mereka bisa mengetahui apa yang tidak mereka ketahui. Yang kedua yaitu manfaat inspiratif. Inspiratif di sini yaitu kita sebagai edukator tadi bisa memberikan inspirasi kepada para pengguna kita dalam ilmu pengetahuan seperti itu. Mungkin itu sedikit review dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.